baik, selamat siang. Kembali bersama saya Alvin di Weekly Insight hari ini. Hal yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Gelombang besar pertama, laporan pendapatan akan memberi investor banyak hal untuk dicerna dalam perdagangan minggu ini. Sementara data AS dapat membantu memperkuat ekspektasi padahal reserve untuk tapering. Angka pertumbuhan ekonomi Cina kuartal ketiga pada hari Senin akan menunjukkan dampak dari beberapa pukulan baru-baru ini terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Data inflasi Inggris akhir pekan ini akan memperkuat ekspektasi yang berkembang oleh Bank of England. Sementara itu, ETF Bitcoin berjangka pertama akan mulai diperdagangkan, mendorong mata uang digital lebih dekat ke level tertinggi sepanjang masa. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Pertama, penghasilan. Beberapa perusahaan akan melaporkan dalam minggu ini, termasuk Tesla, Intel, dan Johnson & Johnson, saat gelombang besar pertama dari hasil pendapatan kuartal ketiga sedang berlangsung. Pada hari Kamis, Netflix memulai pelaporan kuartal ketiga untuk grup Faang dari raksasa teknologi AS, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google parent Alphabet. Perusahaan streaming video mengatakan Squid Game telah menjadi peluncuran seri terbesar yang pernah ada, dan Bloomberg melaporkan bahwa mega hit itu akan menghasilkan nilai hampir $900 juta untuk Netflix. Kedua, data AS. AS akan merilis data produksi industri pada hari Senin, diikuti oleh laporan izin bangunan dan perumahan mulai pada hari Selasa. Produksi industri kemungkinan akan terhambat oleh masalah rantai pasokan, tetapi data perumahan diperkirakan akan tetap solid. Beige Book The Fed akan dirilis pada hari Rabu dan dapat memperkuat ekspektasi untuk tapering. Risalah pertemuan Fed bulan September minggu lalu menunjukkan bahwa pengumuman November akan segera dilaksanakan dan pengurangan bahkan bisa dimulai akhir bulan yang sama. Ketiga, PDB Tiongkok. Dalam beberapa bulan terakhir, ekonomi China telah menerima serangkaian pukulan dari krisis pasar properti yang dipicu oleh Evergrande, pecahnya varian Delta, krisis energi, kemacetan pasokan, dan melonjaknya harga komoditas. Jadi, investor akan mencermati data produk domestik bruto kuartal ketiga Senin yang akan dirilis bersamaan dengan angka produksi pabrik dan penjualan retail. Sektor real estate China, pendorong utama pertumbuhan, terhuyung-huyung dari meningkatnya default dengan penjualan jatuh dan konstruksi melambat karena Evergrande, yang pernah menjadi pengembang teralis China, berjuang melawan default dengan lebih dari $3 miliar utang. Keempat, inflasi Inggris. Data pada hari Rabu diperkirakan menunjukkan kenaikan tercepat dalam inflasi harga konsumen Inggris dalam hampir 9 tahun pada bulan September, dengan ekonom memperkirakan pembacaan 3,2% tahun ke tahun. Laporan tersebut akan diawasi dan ketat di tengah meningkatnya ekspektasi bagi BOE untuk menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun untuk mengatasi lonjakan inflasi, menjadi bank sentral besar pertama yang melakukannya sejak dimulainya pandemi virus corona. Lonjakan harga energi dan hambatan rantai pasokan berarti bahwa BOE memperkirakan inflasi akan melebihi 4% pada akhir tahun dan tetap di sekitar level tersebut pada paruh pertama tahun 2022. Kelima, ETF Bitcoin berjangka. ETF Bitcoin berjangka pertama yang terdaftar di AS akan diluncurkan pada minggu mendatang, kecuali bila ada keberatan pada saat menit terakhir dari Securities dan Exchange Commission. ProShares Bitcoin Exchange Trader Fund dijadwalkan untuk memulai perdagangan di New York Stock Exchange pada hari Selasa. Sehari kemudian, ETF strategi Bitcoin Invesco juga akan diizinkan untuk diluncurkan kembali, SEC memblokirnya. ETF akan didasarkan pada Bitcoin berjangka yang sudah diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange daripada cryptocurrency itu sendiri di tengah kekhawatiran peraturan atas potensi kurangnya likuiditas dan risiko manipulasi harga di bursa spot. Peluncuran ETF dapat membuka jalan bagi aliran produk serupa, berpotensi memicu kenaikan mata uang digital terbesar di dunia yang mencapai puncak $62.892 pada hari Jumat, tidak jauh dari level tertinggi sepanjang masa $64.778. Demikian Weekly Insight hari ini, saya Alvin, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam profit!